Yang kita hindari di sini adalah jangan sampai ada penumpang gelap mengatasnamakan organisasi atau apa, datang ke bencana bukannya menolong menjadi relawan, tapi hanya foto-foto, masang spanduknya foto-foto seolah-olah dialah menjadi pahlawan. Trauma masyarakat itu sungguh-sungguh sulit bisa pulih. Seringkali ada instansi tertentu ingin instansinya saja yang berkibar. Kami, keluarga besar fraksi Partai Demokrat, turut berduka cita atas terjadinya musibah erupsi Gunung Semeru yang menimpa saudara-saudara kita di Kabupaten Lumajang. Saya Monika Arum, saya nggak sendiri, saya sedang bersama dengan Pak Nanang Samodra. Apa kabar Bapak? Ya, Alhamdulillah, selamat siang Mbak Arum. Selamat siang, sehat ya Pak ya? Sehat, insya Allah. Oke. Nah Bapak, karena tadi saya juga telah menyinggung mengenai erupsi Gunung Semeru, mungkin Bapak ada sepatah dua patah kata yang ingin Bapak sampaikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami musibah erupsi Gunung Semeru. Yang pertama saya ingin katakan adalah bahwa kami merasa prihatin terhadap musibah yang terjadi secara mendadak ini. Selama ini ada gejolak-gejolak Gunung Semeru, letupan-letupan, namun tidak sedahsyat kali ini. Hal itu terjadi pada sore hari sekitar jam 3. Itu berseliweran informasi dalam bentuk video, potongan-potongan video, yang memperlihatkan bahwa masyarakat panik sekali. Dengan latar belakang gumpalan-gumpalan awan hitam tebal, mereka berlarian ke sana kemari, tidak tahu mau mengapa. Nah, saya melihat bahwa di sini ada sesuatu hal yang perlu kita tinjau kembali, atau kita harus refleksi, atau kita coba evaluasi. Apa itu? Bahwa kesiapan masyarakat menghadapi bencana itu kelihatannya masih lemah. Berbeda dengan kalau kita lihat kejadian tsunami di Jepang, itu begitu ada kejadian, masyarakatnya baris, tertib, nunggu, tidak panik seperti kita. Karena apa? Lokasi-lokasi tempat-tempat pengungsian yang aman itu sudah tersedia. Mereka tahu kemana harus pergi dan apa yang mereka lakukan. Begitu juga petugas-petugas dari pemerintah, petugas-petugas relawan itu tahu mereka akan kerjakan. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada dua instansi yang bertanggung jawab, yaitu Badan Penanggulangan Nasional Bencana dan Kementerian Sosial. Dua lembaga ini bisa bekerja sama untuk bisa menanggulangi. Khusus untuk erupsi gunung berapi, perlu ada data yang akurat dari Pusat Vulkanologi. Artinya, Pusat Vulkanologi bisa menginformasikan kira-kira kejadiannya, kapan akan terjadi, dan akan lewat mana saja kalau terjadi mitigasi, laharnya lewat mana, awan panas lewat mana, itu bisa diprediksi. Oleh karena itu, kerjasama tiga lembaga ini sangat penting untuk bisa kita pelajari dan bisa diimplementasikan. Memang bencana itu datangnya tiba-tiba dan belum tentu setahun sekali. Jadi kadang-kadang masyarakat sudah lupa apa yang mereka akan kerjakan dan lain sebagainya. Nah, karena itu perlu latihan yang berulang-ulang, simulasi bagaimana menghadapi bencana itu diperlukan sekali. Jadi disiplin masyarakat juga sangat diperlukan. Namun kembali kepada semua itu, karena semua sudah terjadi, tinggal sekarang kita evaluasi pelaksanaan yang sudah-sudah ini. Dari data-data yang masuk bahwa Pusat Vulkanologi sudah menginformasikan 3 hari sebelum kejadian, menginformasikan kepada pejabat-pejabat di sekitar lokasi bencana. Namun karena dianggap abai atau seperti apa, tidak sampai informasi ini kepada masyarakat. Walaupun sampai, masyarakatnya juga acuh. Biasa kok, seperti biasa, tidak apa-apa. Tapi begitu lihat gumpalan awan, begitu mereka terkejutnya lari ke sana kemari. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kepanikan mereka pada saat itu. Nah, setelah terjadi bencana, ini teman-teman dari BNPB langsung action. Kepala BNPB langsung ke lokasi. Menteri Sosial malam itu juga langsung ke lokasi untuk mengambil langkah-langkah.
Menteri Sosial saya salut karena mereka tidak berani menentukan di mana meletakkan dapur umumnya. Jadi mereka menanya dulu ke pusat vulkanologi. Begitu ditunjuk di sini, nanti biasanya pindah lagi ke sini. Nah, sepertinya tidak boleh terjadi seperti itu. Harusnya sudah lokasi yang paling aman untuk pengungsi itu harus sudah ditetapkan jauh-jauh hari, sehingga tidak ada perpindahan-perpindahan. Di sini tidak aman, ini bahaya. Oh, salah lokasi, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, kemarin kejadian seperti itu. Kalau tidak ada halangan, lusa saya akan ke sana untuk mengecek. Saya mendapat informasi hari ini Bapak Presiden juga berkunjung ke sana untuk melihat dari dekat bagaimana kondisi masyarakat. Nah, yang perlu kita garap sekarang ini adalah agar masyarakat itu merasa tenang di pengungsian. Tenang itu cukup makan, pakaian ada, fasilitas air bersih ada, kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya, apakah itu baju, sabun, pampers, atau apapun, perlengkapan-perlengkapan ibu-ibu, itu harus tersedia cukup, harus dijamin ketersediaannya. Sampai dengan saat masa transisi sehingga mereka bisa kembali ke tempat asalnya. Baik, Bapak. Tadi juga mungkin kalau boleh saya tarik benang merahnya, kita akan berbicara mengenai manajemen bencananya, Pak ya. Mungkin kesiapannya belum baik, begitu Pak. Nah, Bapak selaku anggota DPR RI dari Komisi 8, menurut Bapak apa yang perlu ditingkatkan dari sinergi antara Kemensos dan BNPB? Apakah early warning sistemnya perlu diperbaiki atau dari teknologinya? Menurut Bapak apa yang bisa kita perbuat, gitu Pak? Jadi ada 4 tahapan yang saya lihat di sini. Tahapan pertama adalah untuk gunung api ini kita harus meyakini apa yang disampaikan oleh pusat vulkanologi. Tidak boleh kita membantah. Artinya nanti akan ada gempa, nanti akan ada gunung meletus, hati-hati. Nah, itu sudah ada waspada 1, waspada 2, waspada 3, mereka punya tahapan-tahapan untuk bisa menentukan itu. Nah, ini harus ditaati oleh masyarakat. Yang kedua, BNPB, Badan Penanggulangan Nasional Bencana, itu harus bisa ada di lokasi pada saat begitu kejadian. Memang BNPB tidak punya perpanjangan tangan di daerah. Yang ada BPBD yang jelas itu adalah aparatnya pemerintah daerah. Jadi tidak ada hubungan vertikal antara BNPB dengan BPBD. Nah, oleh karena itu, di sini perlu ditarikan semacam aturan benang merah antara BNPB dan BPBD sehingga ada garis-garis komando yang bisa dieksekusi pada saat situasi darurat mendadak. Kemudian berikutnya, BNPB harus menyiapkan buffer stock. Yang disebut buffer stock adalah kebutuhan-kebutuhan untuk bencana, bisa tikar, selimut, kemah, tenda, dan kebutuhan-kebutuhan untuk bencana itu harus ada dan dekat dengan lokasi. Nah, oleh karena itu, BNPB menurut saya layak diperkuat sehingga mereka punya kewenangan yang lebih dan bisa mengambil langkah-langkah tindakan-tindakan strategis untuk menangani ini dengan cepat. Jangan sampai terlambat karena berburu dengan waktu itu sungguh-sungguh sangat-sangat mempengaruhi terhadap nasib masyarakat, jiwa masyarakat ini. Kemudian yang ketiga, dari Kementerian Sosial ini sifatnya mendukung begitu terjadi bencana, lokasinya di mana, jumlah korbannya berapa, mereka mengambil langkah-langkah. Yang meninggal diapakan nanti, yang sakit dibawa kemana, kemudian yang masih hidup ditampung di mana. Itu tugasnya dari Kementerian Sosial. Dan ini kelihatannya sudah berjalan dengan bagus. Puskesmas dilengkapi, banyak lagi donatur-donatur yang datang dan sebagainya. Nah, yang kita hindari di sini adalah jangan sampai ada penumpang gelap mengatasnamakan organisasi atau apa, datang ke bencana bukannya menolong menjadi relawan, tapi hanya foto-foto, masang spanduknya, foto-foto seolah-olah dialah menjadi pahlawan. Itu yang harus kita hindari, jangan sampai ada yang berperilaku seperti itu. Yang terakhir, yang keempat, perlu ada uluran tangan dari SAR. SAR itu untuk rescue bencana. Di sini mereka yang paling garis depan untuk mencari korban-korban itu yang kira-kira masih hidup tapi terjebak.
di rumah-rumah, karena ini kan kejadiannya gunung apinya menghembuskan abu dalam jumlah yang banyak dan panas. Orang yang terkena pun bisa gosong gitu ya. Mungkin mereka bersembunyi di rumah-rumahnya karena terlindung, tidak terkena abu, tapi masih hidup, tapi tidak tahu. Nah, ini tugasnya tim SAR untuk menolong mereka. Nah, itu saya melihat kemungkinan masih ada. Dengan keajaiban bisa hidup kadang-kadang sampai 2-3 hari tanpa makan dan minum. Nah, 4 komponen tadi itu yang sangat penting, yang bisa kita kerjakan, bisa kita gerakkan. Nah, dan tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Harus ada komandonya. Menurut saya komando yang paling pas adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang lain adalah mendukung. Baik, jadi penguatan lembaga itu ya Pak ya, dari BNPB. Nah, tadi Bapak juga sempat menginformasikan kalau lusa mungkin Bapak ke sana ya, ke daerah Lumajang. Nah, apa yang sudah Bapak siapkan untuk membantu masyarakat sekitar? Jadi kami datang dari komisi, tentunya komisi menggandeng BNPB dan Kementerian Sosial untuk membawa bantuan bagi masyarakat di sana. Dengan memanfaatkan bahan-bahan yang bisa diserahkan kepada masyarakat yang saat ini sudah didatangkan dari kabupaten-kabupaten terdekat untuk membantu. Jadi ada sistem logistik yang bagus saya lihat. Jadi kabupaten-kabupaten terdekat itu diberikan stok buffer yang cukup banyak. Apabila satu daerah membutuhkan, bisa ditarik dari daerah-daerah tanpa harus melalui administrasi yang rumit. Ya, kadang-kadang ada euforia otonomi, oh ini punya saya, daerah saya, tidak boleh diganggu. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang ini, sudah tidak ada lagi. Jadi bisa dimasukkan, bisa didatangkan. Walaupun dari daerah-daerah luar, itulah yang akan kita sumbangkan kepada mereka nanti. Betul, Pak. Jadi kompleksitas tadi juga kita berhadapan dengan kompleksitas tersebut, lalu jangan sampai ada penyalahgunaan dalam bencana ini ya Pak ya. Lalu mungkin terakhir Pak, kita pengen tahu harapan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat atau pemerintah dalam hal manajemen bencana ini atau dalam hal mungkin mengatasi musibah yang sedang terjadi. Yang pertama yang sering dilupakan adalah tidak hanya mengurusi masalah makanannya cukup, tempat tinggalnya cukup, tapi ada hal yang penting yang sering terlupakan adalah trauma healing. Trauma healing ini perlu diperbanyak karena trauma masyarakat itu sungguh-sungguh sulit bisa pulih. Oleh karena itu diperlukan ahli-ahli trauma healing diperbanyak untuk datang ke lokasi-lokasi bencana ini sehingga mereka bisa terhibur, bisa segera pulih. Walaupun kondisinya tidak seperti awal, tetapi semangat mereka bisa kembali pulih melalui trauma healing ini. Dari sisi manajemen ini prinsip adalah jangan saling salahkan, kemudian jangan ingin tampil sendiri. Kalau bisa bergeraknya bersama-sama, saling koordinasi. Seringkali ada instansi tertentu ingin instansinya saja yang berkibar dan lain sebagainya. Itu hilangkan semua. Tugas kita bersama adalah bersatu padu untuk membantu masyarakat yang terkena bencana. Khusus kepada masyarakat yang terkena bencana, kami sangat simpati kepada Anda sekalian. Ini semua adalah takdir yang harus kita terima dan mudah-mudahan kita semua bisa segera keluar dari musibah ini dengan semangat untuk bisa kita membuat diri kita lebih baik dari masa-masa kemarin. Dan jangan lupa kita perlu juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena mungkin kita lupa, kita terlalu asik dengan dunia, lupa untuk beribadah, itu juga mungkin sebagai suatu peringatan. Kemudian bagi korban yang saat ini sudah meninggal, ya kita ikhlaskan mereka, kita doakan semoga mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang masih sakit, supaya mendapatkan perawatan yang paripurna, yang lengkap, yang paling bagus, agar mereka segera sembuh. Dan yang ketiga, yang tidak sakit tetapi mengungsi, inilah yang perlu tadi saya katakan trauma healing. Jadi mereka dikuatkan mentalnya sehingga mereka bisa kembali pulih
semangatnya seperti sedia kala. Itu saja, Mbak Rum. Amin. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Jadi sahabat FPD, tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa selaku wakil rakyat, Bapak akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dan kita doakan bagi para korban juga dikuatkan untuk menghadapi musibah yang saat ini tengah terjadi. Begitu ya Pak ya? Mungkin Bapak ada sahabat FPD yang ingin mengikuti kegiatan Bapak di sosial media, bisa menyampaikan aspirasinya kepada Bapak. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan Instagram atau Facebook ya Bapak. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat, saran-saran, dan apa untuk kebaikan kita bersama, ada Instagram saya Nanang Samudra, dan ada juga Facebook saya N Samudra. Silahkan diakses. Terus TikTok nggak punya. Twitter? Twitter ada Nanang Samudra. Okay. Ya, itu sekitar itu saja Nanang. Baik, jadi di situ platform-platform yang Bapak sediakan ya. Silahkan. Saya berharap adanya masukan yang konstruktif sehingga ada upaya kita untuk bisa memperbaiki hal-hal yang masih belum sempurna. Bapak, terima kasih untuk penjelasannya, dan juga tadi sahabat FPD, kalau mau follow Bapak, boleh banget ya Pak ya. Silakan langsung di follow Twitter, Instagramnya, dan Facebooknya. Terima kasih untuk waktunya sahabat FPD. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ke seluruh sahabat FPD. Terima kasih, sampai jumpa.